Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan dunia. Saudara sekalian, makna dunia dari segi bahasa berarti berasal dari kata dana yadunu udunu, dunuan danawatan, yang berarti dekat. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 42. Idh antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al-quswa wal rakbu asfala minkum. Yaitu di hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada di bawah kamu. Maksudnya, kaum muslimin waktu itu berada di pinggir lembah yang dekat ke Madinah, dan orang-orang kafir berada di pinggir lembah yang jauh dari Madinah. Sedang kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu berada di tepi pantai kira-kira 5 mil dari Badar. Ayat ini memberikan keterangan bahwa makna ad-dunya itu adalah dekat. Berikutnya saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ad-dunya juga berasal dari kata dania yudni idni danayatan. Artinya hina atau rendah. Ini kita melihat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati pasar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuqi dakhilan min ba'di al-aliyati wan nas kanafata. Famarra bijaddi asakka mayyitin fatanawalahu fa'akhadha bi'udhunihi thumma qala ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham faqala lu ma nuhibbu annahu lana bishay'in wa ma nasna'u bihi qala atuhibbuna annahu lakum qalu wallahi law kana hayyan kana 'ayban fihi li'annahu asaqqu فكيف هو ميت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أحوان على الله من هذا عليكم. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berjalan melewati pasar, dan di sana banyak orang berada dekat beliau alaihissalam. Beliau kemudian berjalan melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Lalu sambil memegang telinga kambing tersebut, beliau alaihissalam bersabda, siapa di antara kalian yang berkenan membeli ini dengan seharga dirham? Ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapa yang mau beli kambing ini dengan harga 1 dirham saja? Maka kata para sahabat Rasulullah SAW pada saat itu, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Maka orang-orang tersebut, para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum majma'in, tidak mau memiliki itu. Tidak mau memiliki itu. Mereka mengatakan bahwa
Demi Allah, kalau anak kambing jantan itu hidup, pasti ia adalah cacat. Karena kedua telinganya kecil, apatah lagi dia sudah mati. Wa huwa mayyitun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Maka jika dunia sifat asalnya adalah hina atau rendah, maka tidaklah pantas bagi orang-orang beriman atau manusia yang berakal sehat berlomba-lomba memperebutkan sesuatu yang hina dan rendah itu. Hakikat dunia dalam Al-Quran kita bisa melihat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-aziz al-ghafur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kalian, menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Yakni siapa yang amalannya paling ikhlas dan paling benar, yakni akhlasuhu aswabuhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberlakukan berbagai perintah dan larangan untuk mereka, akan diuji dengan berbagai keinginan hawa nafsu yang memalingkan mereka dari perintahnya Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu mereka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala akan bisa melewati ujian-ujian itu. Berikutnya, dunia itu adalah fata morgana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'a wa yahsabuhu az-zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajada Allahu 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, maka dia tidak mendapati sesuatu apapun, dan dapatinya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amalan-amalan dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Saudara sekalian, orang-orang kafir itu karena amalan-amalan mereka tidak didasarkan atas iman, tidaklah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Walaupun di dunia mereka mengira akan mendapatkan balasan dan amal dari amal mereka, tetapi di akhirat nanti mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Adalah tanah yang datar yang dipermisalkan pada ayat 39 surah An-Nur tadi, yang tidak ada pepohonan, tumbuh-tumbuhan, yang disangka di sana ada air oleh orang-orang yang kehausan. Padahal itu adalah halusinasi, adalah ketiadaan belaka. Lalu ia bermaksud untuk menghilangkan rasa hausnya dengan mendatangi yang disangkanya ada air di sana. Namun begitu mendatanginya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia demikianlah. Kita menyangka di sana ada kebahagiaan, di sana ada sesuatu yang bisa mengobati rasa haus, rasa dahaga kita kelak nanti di hari kiamat. Tetapi ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia juga bermakna dilaknat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna dunya ma'lunatun. Ala inna dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'alimun aw ta'allimun." Ketahuilah
Sesungguhnya dunia itu terlaknat dan segala isinya pun terlaknat kecuali zikir kepada Allah dan apa yang berkaitan dengan dan orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang belajar. Dunia pada asalnya adalah mal'unun, terlaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ia keluar dari tuntunan agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia akan menjadi mulia jika dijalaninya dengan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dunia sifatnya adalah permainan. Dunia adalah sesuatu yang melalaikan. Dunia adalah perhiasan. Dunia adalah alat untuk bermegah-megahan. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mengisi kehidupan kita ini. Mari kita menjalani kehidupan kita ini dengan tidak terlalu terpengaruh dengan perhiasan dunia, dengan tidak terlalu terjebak pada permainan dunia, dan tidak terlalu terjebak pada fitnah dunia. Tetapi sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan kembali. Kepada Allah Tabaraka wa ta'ala lah kita akan menghadap untuk dihitung, untuk ditimbang semua amal-amal yang kita lakukan. Semoga kita bisa memahami hakikat kehidupan dunia dengan baik dan kita bisa menjalani kehidupan dunia ini di atas petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.